Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan menjawab di pertanyaan di video saya sebelumnya. Pertanyaan datang dari Bapak Haji Sumardin. Jadi ada pertanyaan, bagaimana membuat rumusan nomor tidak boleh sama, jika sama dia akan berwarna merah atau error. Jadi ini merupakan validasi di dalam Microsoft Excel supaya yang diinputkan itu tidak boleh sama. Contohnya seperti ini ya, saya sudah membuat validasi. Misalkan di nomor ID ini tidak boleh ada yang sama, tidak boleh kembar ya. Misalkan saya hapus saja semuanya. Jadi ketika saya inputkan berbeda, ini nggak masalah ya, berbeda itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan saya inputkan data yang sama, misalkan di atas saya sudah ada angka 5646, jika saya masukkan 5646 lagi, maka akan ditolak. Nah, seperti ini. Ada peringatan. Jadi tidak boleh ada data yang kembar ya. Tapi kalau misalkan saya masukkan data yang lain, ya otomatis masuk. Seperti itu ya. Seperti ini. Misalkan ini saya edit lagi menjadi data yang sama dengan bawahnya. Misalkan 1313. Itu kan artinya nggak boleh. Jika saya enter, maka akan muncul peringatan seperti ini ya. Jadi nggak boleh dimasukkan data yang sama. Nah, gimana cara membuat validasinya supaya inputan di dalam rank atau sel yang dimaksud itu tidak boleh ada data kembar? Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, sekarang kita mulai saja untuk langkah-langkahnya. Di sini untuk validasinya belum saya buat, artinya di dalam penulisan boleh kembar ya, atau bisa dimasukkan ya, bisa dimasukkan data yang kembar. Misalkan saya masukkan 1001, padahal di atas sudah ada 1001 ini. Ini berarti data kembar ya. Ini masih bisa masuk. Nah, sekarang divalidasi supaya tidak bisa dimasukkan. Sekarang langkah-langkahnya adalah seperti ini. Untuk validasi ini fungsinya adalah supaya datanya lebih valid. Jadi ketika kita menginginkan data yang berbeda semua, tidak boleh ada yang kembar, maka otomatis data yang dimasukkan valid ya, karena sudah divalidasi. Tidak ada data yang kembar, sehingga nanti tidak perlu di-shot ulang, tidak perlu dicek datanya lagi, ya seperti itu. Oke, sekarang langkah-langkahnya. Silakan seleksi rank atau di bagian mana yang akan kita buat validasinya. Misalkan saya akan validasi dari nomor 1 sampai terakhir. Misalkan kalau sampai ratusan ribuan ya silakan diseleksi saja untuk selnya ya, selnya yang mau divalidasi. Ini saya seleksi dari nomor 1 sampai 19 di blok ya. Terus kemudian setelah di blok, kemudian masuk ke menu data ya, menu data, terus data validation, pilih yang custom ya, di bagian atas di sini ada menu data yang ini, data. Terus data validation yang ini, diklik saja. Nah, nanti muncul seperti ini. Silakan pilih yang custom di bagian validation kriterianya, pilih yang custom. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi, klik menu data yang atas ini, data, terus data validation diklik. Nanti muncul seperti ini, di bagian validasi kriteria pilih yang custom, seperti itu ya. Terus kemudian di bagian formula kita isi seperti ini. Ini saya sudah buatkan formulanya, silakan di copy paste saja. Jadi formulanya adalah conif dari B2 sampai B100. Di sini tulisannya B100 ya, artinya sampai baris ke 100. Kalau misalkan kok datanya sampai ribuan ya silakan di custom saja, misalkan 1000 atau 100.000 ataupun yang lain silakan bisa ditambah sendiri, bebas ya. Ini di kolom B ya. Kalau misalkan validasinya di kolom D ya tinggal mengikuti saja ya. Terus untuk B2-nya, B2 ini berarti alamat sel pertama di sini di B2 ya. Nanti kalau misalkan sel pertamanya di kolom yang lain ya silakan diikuti saja. Angka 1 jangan dihapus atau jangan diganti. Terus conif fungsinya adalah akan menghitung ya, menghitung yang sama dengan B2 itu berapa. Kalau misalkan sama dengan tidak sama dengan 1, berarti 2, bisa 3, bisa 4, itu berarti akan ditolak ya, seperti itu. Ini untuk formulanya seperti ini. Terus kemudian masuk ke menu tab error alert bagian nomor 3 ya. Di sini error alert atau peringatan ketika error atau sudah dimasukkan data yang kembar. Peringatannya seperti apa? Silakan disetting di sini. Untuk stylenya pilih yang stop saja. Pilih stop artinya akan ditolak ya, akan ditolak. Nanti kalau misalkan warning itu nanti muncul pesan, tapi bisa diinputkan jika di oke, maka bisa input atau bisa masuk. Jadi saya menginginkan supaya tidak boleh ada data kembar ya, pilihnya stop saja ya. Untuk titelnya atau judulnya di notif yang keluar saya tulis peringatan atau penting boleh misalkan ya. Peringatan. Terus errornya adalah ketika ada masuk data yang gambar, misalkan mau dikasih pesan apa, misalkan data sudah ada, silahkan ketikkan data yang lain. Jadi
disuruh untuk mengetikkan data yang lain, nggak boleh kembar ya. Terus untuk bagian input message ini centangnya dibuang saja, ini nggak perlu ya. Paling di bagian error saja. Nah di sini custom, terus formulanya di setting seperti ini. Kalau sudah di OK. Nah seperti itu ya. Ini untuk validasinya sudah selesai. Kita coba masukkan, kita coba edit salah satu data atau mungkin saya menginputkan data yang lain, tapi yang sudah ada di data yang di atasnya. Misalkan ini saya inputkan 1005. Nah, kan harusnya kan akan ditolak. Kita enter. Nah, seperti ini. Ada peringatan ya. Data sudah ada, silakan ketikkan data yang lain. Kalau di retry, itu berarti suruh diedit. Misalkan saya masukkan 1009. Ini kan harusnya masuk ya. Oke, di sini masuk nih karena belum ada yang kembar. Tapi kalau misalkan saya edit di sini 1009, nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, seperti ini ada peringatan ya. Kayak seperti itu. Nah, di sini tadi untuk permintaannya ketika ada data kembar nanti akan ada notif atau mungkin berwarna tertentu sehingga kelihatan mana yang kembar. Nah, untuk melihat mana yang kembar kita bisa menggunakan di menu di sini conditional formatting ya. Jadi ketika ada data yang kembar nanti akan otomatis berwarna berbeda sendiri ya. Jadi masuknya di sini di home conditional formatting terus duplicate values. Nah, sebelumnya diblok dulu ya, diblok dulu selnya seperti ini, selnya diblok, terus kemudian masuk ke menu home, terus conditional formatting, pilih highlight, pilih yang duplikat. Duplikat itu artinya kembar, akan mengecek, akan mendeteksi ya, akan menandai yang data kembar. Nah, seperti ini. Ini duplikat saja. Terus di sini bisa di custom. Ketika nanti ada data kembar, mau berwarna apa, mau fontnya seperti apa, bisa di custom. Kalau misalkan seperti ini, seperti defaultnya atau tidak dirubah, nanti bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan data kembar, saya masukkan data kembar 1002 misalkan. Nah, di sini ada warnanya. Ini warnanya warna pink, terus teksnya warna merah. Ini bisa di custom ya untuk teks yang tadi warnanya pink. Jadi bisa di custom, masuknya ke home lagi. Di sini manage rule. Nah, di sini silakan bisa diedit, di double klik saja. Ini formatnya di custom bisa, misalkan ada fill-nya warna merah, misalkan. Terus fontnya warna ini bold, terus warna kuning, misalkan. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Ketika saya masukkan data kembar, misalkan data kembarnya 1005. Nah, seperti ini, ada warna merah ya, seperti itu. Kalau datanya berbeda nggak masalah ya, datanya berbeda nggak masalah. Tapi kalau saya edit ada data kembar, nah seperti ini, ya otomatis akan ditolak, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah data kembar, seperti itu ya. Jadi silakan, tadi langkahnya adalah di blok dulu selnya, dari sel pertama sampai sel terakhir, terus kemudian masuk ke menu data validation, terus pilih custom. Untuk formulanya silakan dimasukkan. Untuk formulanya nanti saya tulis di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa mengcopy saja langsung. Silakan sesuaikan dengan kolomnya. Kolom B, kolom C, kolom D yang divalidasi kolom mana. Silakan bebas. Di sini bisa di custom. Terus untuk B2 ini berarti mulainya isinya dari mulai dari mana? B2 atau B atau C2 ataupun yang lain. Untuk angka satunya jangan dihapus. Terus di bagian errornya atau peringatannya silakan dikasih notif seperti ini judulnya, terus ini pesannya yang akan muncul. Kalau sudah oke, seperti itu. Nanti ketika ada data kembar seperti ini, maka akan muncul peringatan seperti ini. Ya, jadi artinya di dalam inputan yang sudah disetting tadi tidak mungkin ada data kembar seperti itu ya. Oke, silakan bisa dipraktekkan dan semoga sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan permintaan yang dimaksud di komentar di video saya sebelumnya. Oke, untuk kali ini cukup sampai sini dulu, dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan langsung saja bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya coba buatkan di video saya selanjutnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.